Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai part 3 untuk persiapan PTS Matematika semester genap kelas 8. Oke, bagi kalian yang belum melihat part 1 part 2 itu ada di video YouTube yang ada di link deskripsi ya. Oke, kita mulai. Untuk soal yang selanjutnya yaitu ke-7 ya. Oke, jadi di sini ada soal diketahui 3 bilangan berikut. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Yang kedua 5, 13, 14. Yang ketiga adalah 7, 24, 25. Yang keempat adalah 20, 21, 29. Nah, di sini kalian juga kalau mau mencari bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras, berarti nantinya si C ini merupakan bilangan yang tertinggi. Itu kita bisa cek C-nya itu 5, di sini 14, maka di sini nantinya C-nya 25, di sini juga 29 gitu ya. Nah, A dan B-nya itu sisi yang lain. Kalian bisa menggunakan entah itu A-nya nanti 4 ataukah A-nya 3, itu terserah kalian. Yang penting C-nya ini merupakan dari sisi miringnya atau sisi paling besarnya, atau biasa disebut dengan hipotenusa. Sekarang kita akan cek satu-satu ya, khususnya di bagian pertama. Jika C-nya 5, A-nya 3, dan B-nya 4, itu kita akan cek terlebih dahulu. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya itu adalah 5 kalau dikuadratkan, dan 3 dikuadratkan, dan 4 dikuadratkan. Berarti ini 25 sama dengan 3 dikuadratkan, itu hasilnya 9 ditambah dengan 16. Maka ruas kanan dan ruas kiri itu sama ya. Jadi sama-sama 25. Nah, ini termasuk bilangan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita akan cek yang bagian yang kedua. Ada C-nya itu 14 ya, yang paling besar. A-nya itu 5 dan B-nya itu 13 gitu ya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, kita hitung sama-sama ya adik-adik. 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 sama dengan 5 kuadrat 25 ya. 13 kuadrat itu 169. Maka di sini kita akan totalkan menjadi 194. Nah, ruas kanan dan ruas kiri itu tidak sama. Makanya kenapa si nomor 2 itu bukan bilangan triple Pythagoras gitu ya. Sekarang nomor 3 gitu. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nomor 3 ini ada C-nya paling besar itu 25. A-nya itu 7, B-nya itu 24. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya itu 25 kuadrat sama dengan A-nya 27 ya, seharusnya 7. Dan B-nya ini adalah 24 ya. Jadi 625 sama dengan 7 kuadrat itu 49 ditambah dengan 24 itu 576. Oke, 576. 625 ditambah 625. Oke, ini sama ya. Maka ini termasuk bilangan dari triple Pythagoras gitu ya. Maka si 3 ini juga iya. Nah, coba sekarang ke yang bagian 4. 4 C-nya ini 29. A-nya ya, A-nya ini 20. B-nya 21 gitu. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 29 dikali dengan 29 itu hasilnya 841 sama dengan 400 ditambah 441. Maka hasilnya 841 sama dengan 841 ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3 sama 4. Oke, kita lihat ya. 1, 3 sama 4. Ada nggak jawabannya kira-kira? 1, 3 sama 4. Nah, kalau nggak ada, coba kita cek lagi yang lain gitu ya. Ada nggak 1 sama 3 gitu? Misalkan si 4 itu enggak gitu ya. Nah, ternyata ada nih jawabannya, yaitu B. Kecuali nantinya kalau ada opsi ya 1, 3 sama 4 gitu ya. Oke. Misalkan ada E gitu ya.
ibaratnya aja ya. 1, 3, dan 4. Oke ya. Gitu. Mungkin seperti itu aja. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 derajat dan 24 derajat. Keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Oke. Kita lihat ya, sini ada panjang hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring gitu ya, sisi miring suatu segitiga. Yang namanya suatu sisi miring segitiga itu pasti paling besar panjangnya gitu. Tadi hipotenusanya 25 ya. Dan tinggi suatu segitiganya 24. Nanti seperti ini. Nah, berapa sih bagian alasnya gitu ya? Maka alas kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan berapa? 25 kuadrat 625 dikurang dengan 24 kuadrat 576. Maka si A kuadrat sama dengan 625 ya, 625 dikurang 576. Maka jadi 49. Nah, kenapa sih kita harus mencari tahu terlebih dulu bawahnya? Karena yang ditanyakan adalah keliling. Kalau keliling, kalian cukup menjumlahkan sisi-sisinya aja ya. Jadi 25 tambah 24. Nanti kalau misalkan si A-nya ketemu, maka ditambah dengan si A-nya gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Karena dia kuadrat pindah ruas maka menjadi akar 49 gitu ya. Jadi A sama dengan 7. Nah, berarti kita udah tahu nih si A-nya 7. Yang namanya keliling segitiga itu tinggal kalian jumlahkan aja sisi-sisinya. 25 ditambah 24 ditambah dengan 7. Jadi sama dengan 49 ditambah 7 tentu aja 56. Ada jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah yang bagian D. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 12 gitu ya. Nomor 12 apa nomor berapa ya? 9 kali ya. Jika luas segitiga PAS ya, ini berarti bicara luas segitiga sama dengan 120 cm kuadrat. Maka keliling segitiga PAS pada gambar samping adalah, nah sekarang kalau rumus segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali dengan tinggi. Luasnya kita udah tahu nih, luasnya adalah 120 sama dengan 1/2. Kita lihat langsung di gambar nih, alasnya yang mana? Alasnya adalah yang bagian paling bawah, yaitu bagian horizontal ya, 12 N, itu ada N-nya ya, dikali dengan tingginya, yaitu si bagian sisi vertikalnya, yaitu 5N gitu. Jadi kita bisa lanjut ya. Si setengah ini kalau dia pindah ruas maka menjadi 120 dikali dengan 2/1 sama dengan 12N dikali dengan 5N gitu ya. Nah sekarang 120 dikali dengan 2/1 itu 2 sama dengan, nah ini ya, kalau misalkan kalian lihat seperti ini berarti kan 12 dikali 5, nah si N ini dikali dengan si N gitu ya. Maka 120 dikali 2 itu adalah 240 sama dengan 12 dikali 5. Kita hitung ya. Di sini 0, sini 1. Jadi 60. 60 N kuadrat. Nah, sekarang karena 60 N kuadrat ini perkalian, suatu perkalian, maka 240 kita bisa pindah ruaskan si 60 maka menjadi pembagian ya. Nah, 240 dibagi 60 itu kan 4 ya, sama dengan si N kuadrat. Oke. 240 dibagi 60. Ini coret berarti tinggal 24 bagi 6 ya kan, 4 ya hasilnya. Nah, karena di sini ada pangkat 2, maka kita pindah ruaskan menjadi akar sama dengan N. Jadi akar 4 ini adalah 2 ya, si N-nya jadi 2. Nah, kita baru dapat si N-nya. Tinggal kita masukin aja nih ke AP. Karena AP-nya ini adalah 12N, maka kita substitusi atau kita tukar ya. Substitusi N sama dengan 2. Jadi AP sama dengan 12 dikali dengan 2. Karena kan 12 kali N ya. Jadi 24. Oke, ini 24. Kita coba lagi yang si PS. Nah, si PS kan 5N ya. Sama lagi kita substitusi langsung aja ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, ini 10 udah.
Nah, sekarang yang si AS. AS sama dengan 9N ditambah dengan 8. 9 dikali dengan 2 ditambah dengan 8. 2-nya dari mana ya? Ini ya, N ya. N di 2. Jadi sama dengan 18 ditambah 8, yaitu 26. Oke, 26. Yang ditanyakan adalah, maka keliling PAS pada gambar di samping. Nah, yang namanya keliling sama seperti tadi ya, keliling segitiga, berarti 26 ditambah 10 ditambah dengan 24 sama dengan, di sini hasilnya adalah langsung 60. Kalian bisa menjumlahkan langsung ya, oke? Mungkin cukup sekian untuk ketiga soal ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.